Sebelum saya berkata-kata lebih lanjut, saya ajak kita sekalian yang hadir, mari kita hening cipta untuk seorang alumni kita, Akin Raja, yang barusan dipanggil Tuhan dan hari ini dimakamkan, dan juga untuk mereka semua yang telah berjasa untuk lembaga ini yang sudah dipanggil Tuhan. Kita hening sejenak. Selesai. Yang saya hormati Bupati Nagiteo. Walaupun secara fisik beliau tidak hadir, namun beliau mendukung pelaksanaan acara launching Gempita Minggu 5 Kota Goa menuju perayaan Intan 1 Agustus 2026. Ini sangat beralasan karena situasi terkini. Yang terhormat Bapak Pimpinan DPRD Nagiteo bersama anggota DPRD Nagiteo yang hadir. Yang terhormat Bapak Patris Laibono, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus alumni. Ketua Yapersubna yang diwakili oleh Romo Paulus Bono sebagai yayasan terdekat. Bapak Basilius Beno Teguh, Senior Advisor Bidang Pemerintah Inovasi Indonesia, sekaligus alumni. Insan pers dan media yang sempat hadir, Pastor Profi Bowai dan Pastor Kan, biarawan, biarawati, Kepala Puskesmas Bowai selaku pelaksana tugas Satgas COVID-19 tingkat kecamatan, Bapak Ibu Lurah, para ketua lingkungan dan RT, Bapak Ibu pimpinan lembaga keuangan, Bank PTT, Bank BRI, dan Koperasi Kredit. Yang saya hormati ketua dan segenap pengurus komite sekolah, pengurus paguyuban kelas, serta seluruh orang tua murid peserta didik SMP Kota Goa Bowai, baik yang hadir maupun yang ada di rumah. Bapak Ansel Jawa Uwa dari Lain Arsitektur Studio, seorang desainer yang merancang rancangan dasar master plan dan desain gedung utama yang kita rencanakan untuk dibangun. Yang saya kasih dan saya banggakan, segenap barisan alumni SMP Swasta Katolik Kota Goa Bowai dimanapun berada. Halo, Bapak Ibu alumni SMP Kota Goa Bowai yang sedang memantau acara ini. Namun, saya harus menyampaikan permohonan maaf. Live streaming dibatalkan karena kondisi terkini. Video akan dikirim secara kepada Bapak Ibu alumni semua. Bapak Ibu alumni SMP Kota Goa Bowai dimanapun berada, yang di Pulau Flores, Timor, Sumba, Alor, Lombata, Saburai Jua, Rote, Papua, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Malaysia, Polandia, Belanda, Swiss, Amerika Serikat, dan lain-lain. Semoga kalian semua sehat bahagia. Ibunda mau mendoakan kalian semua agar senantiasa sehat bahagia, sukses dalam karya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK, Direktur Politeknik Santo Wilhelmus Flores, mantan guru pegawai, praktisi pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, ketua OMK Profi Bowai, ketua remaja masjid Bowai. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan sekalian, ketua dan seluruh jajaran panitia dan keluarga guru pegawai. Yang sangat saya kasihi seluruh peserta didik SMP Kota Goa Bowai. Singkatnya, hadirin sekalian yang saya muliakan. Mengawali sambutan ini,
sekali lagi saya mengajak kepada kita semua yang hadir dalam acara ini. Mari kita taat prokes COVID-19. Saya diberi waktu 7 sampai 10 menit. Namun saya mohon maaf kalau waktu yang diberikan ini sedikit over. Karena sebagai penanggung jawab pengelolaan yang saat ini dipercayakan, saya harus memberikan pendasaran-pendasaran untuk apa tujuan kita datang kemari dan juga cita-cita alumni yang ada jauh di sana. Pada kesempatan yang sangat strategis dan istimewa ini, patut kita panjat puji syukur kepada Tuhan Maha Kasih, Maha Penyelenggara, yang telah menuntut kita semua untuk boleh ada bersama mengalami peristiwa penting hari ini di sini di SMP Swasta Katolik Kota Bogor dalam keadaan sehat dan bahagia. Sekolah yang sangat kita cintai. Kita juga mensyukuri penyelenggaraan Tuhan atas usia 71 tahun SMPSK Kota Bogor di tahun 2022 ini. Sebuah taman pendidikan yang indah dan bersejarah. Dari rahimnya telah lahir ribuan alumni dengan berbagai profesi. Kita ada bersama di sini untuk mengikuti dua agenda penting yang sudah dirancang oleh lembaga ini. Yang pertama, launching atau peluncuran gerakan 75 menuju Pesta Intan SMP Swasta Katolik Kota Bogor 1 Agustus 2026 oleh yang terhormat Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Nagekeo. Dengan tagline Gempita 75 Kota Goa. Yang kedua, bergagasan dan pembentukan ikatan alumni SMPSK Kota Goa sebagai salah satu pilar kekuatan untuk menyukseskan Gempita 75 Kota Goa yang akan dituangkan dalam komitmen aksi para alumni dan berita acara guna mewujudkan rencana besar sekolah membangun kembali gedung utama 2 lantai lengkap dengan seluruh isinya. Oleh karena itu, atas nama keluarga besar komunitas SMPSK Kota Bogor dan panitia, saya ucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Pimpinan DPRD dan segenap anggota yang hadir. Bapak Patris Saibolo, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus alumni, yang mewakili Ketua Yapersumda Romo Taurus Gomu, Bapak Basilius Demo Teguh, Senior Advisor Inovasi Indonesia yang juga alumni, segenap alumni yang hadir maupun yang memantau melalui YouTube nanti, yang telah memberikan perhatian yang sangat besar untuk acara terselenggaranya acara hari ini. Kehadiran Bapak Ibu semua adalah sebuah kehormatan bagi kami dan dukungan yang luar biasa bagi perjalanan SMPSK Kota Bogor ke depan. Rencana kegiatan ini sebenarnya sudah sejak November 2019. Kami diskusi di tingkat guru pegawai, namun baru terjadi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun ditunda, tapi tetap terlaksana. Kami bertekad bahwa sebuah rencana yang baik ini untuk kemajuan lembaga ini harus dilaksanakan. Kami tidak berjalan sendirian, kita bergandengan tangan bersama-sama. Ada kata-kata bijak bilang begini, orang yang memiliki tujuan hidup berarti memiliki mimpi. Mimpi tidak akan berhasil kalau orang tidak melakukannya. Hadirnya SMP Swasta Katolik Kota Bogor sejak 1 Agustus 1951 adalah bukti manifestasi dari mimpi-mimpi. Mimpi para penggagas, mimpi para perintis, mimpi para pendiri. Bapak Pimpinan DPRD, Bapak Patris, dan undangan sekalian, untuk memaknai lebih dalam peristiwa hari ini, izinkan saya dalam sambutan ini mengkorek perjalanan SMP Swasta Katolik Kota Bogor dari 3 sudut pandang. Pertama, meneropong SMPSK Kota Bogor dari perspektif sejarah. Kedua, meneropong SMPSK Kota Bogor dari perspektif paradigma penerapan sistem pengelolaan sekolah yang berlandaskan pada MBS, manajemen berbasis sekolah. Ketiga, meneropong SMPSK Kota Bogor dari perspektif memperkuat eksistensi dan keberlanjutannya sebagai sebuah sekolah swasta Katolik di Nagekeo menuju masa depan sekolah yang semakin kuat bertahan, kreatif, inovatif, berkarakter, berkualitas, dan mandiri di tengah persaingan global yang semakin kompetitif serta kemajuan teknologi dan ilmu yang semakin pesat dan canggih. Dari perspektif sejarah, SMPSK Kota Bogor didirikan pada tanggal 1 Agustus 1951. Realitas ini lahir dari gagasan-gagasan brilian
para fundator, perintis atau pendiri yang sangat peduli pada kondisi masyarakat saat itu yang masih terlilit kemiskinan dan kebodohan. Mereka adalah Bapak Yosef Jua Dobemole, Kepala Staf Praja Nagitio. 2. Bapak Jansen Dapunya, ayahanda dari almarhum Monsinyur Rombinus Dapunya yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kehewanan Nagitio. 3. Pater F.I.S. Cornelisen SPD, guru pada SLDP Yapento Maumere yang mendapat dorongan dari Raja Sika J. Don Thomas Jimenez da Silva untuk ikut serta dalam tim pendirian SLDPS Kota Gowai. 4. Pater Herman Skorte SPD yang dikirim oleh Pater F.I.S. Cornelisen yang kemudian menjadi guru dan kepala sekolah pertama. Untuk mempersiapkan dan memperlancar proses pendirian sekolah ini, maka para penggagas pendiri membentuk kepanitiaan sekolah dengan komposisi: Ketua Bapak Yosef Jua Dobemole, Kepala Staf Praja Nagitio; Wakil Ketua AFR Batamude, Wakil Raja; Panitera Bapak Frans Dapomole; Bendahara Bapak AFR Batamude; Pembantu Bapak Emmanuel Lena, Bapak Hasan Bali, Bapak Ilyas Tuahupa. Rencana mendirikan SLDP ketiga di Flores ini ternyata disambut antusias tidak saja oleh tokoh pemerintah Staf Praja Nagitio, para pastor misionaris Eropa dan tokoh-tokoh adat, tapi juga para tuan tanah. Para pemilik tanah dengan sukarela memberikan tanahnya untuk dijadikan lokasi sekolah ini. Mereka adalah Bapak Yohanes Gotolea, Bapak Lambertus Ngatomoli, dan Bapak Lazarus Dewa Mokte. Mereka memberi dukungan dengan ketulusan hati agar generasi bangsa dicerdaskan melalui pendidikan. Mereka sadar dan tahu bahwa sumber daya masyarakat Nagitio saat itu masih terkungkung oleh kemiskinan dan kebodohan. Apalagi Indonesia baru mereka 6 tahun dari penjajahan Belanda dan Jepang. Dukungan yang luar biasa menjadikan sekolah ini datang juga dari seluruh masyarakat Nagitio melalui 18 Samente. Mereka punya tekad yang sama agar mimpi berdirinya SMP Kota Goa terwujud. Masyarakat memberi dukungan yang luar biasa baik moral maupun materi, dana dan tenaga. Dengan membawa bahan bangunan serta makanan dari tempat mereka sendiri, mereka datang di Gowai dari berbagai wilayah dengan semangat dan penuh pengorbanan untuk bekerja secara bergotong royong mendirikan sekolah yang kita cintai ini. 18 Samente tersebut yaitu Samente Gowai, Samente Dergoa, Samente Kelimando, Samente Raja, Samente Maupeli, Samente Sawu, Samente Rejo, Samente Keo Tengah, Samente Pautora, Samente Riting, Tonggo, Dora, Boloware, Natalia, Rendu, Munde, Bayi, Tawe, 18 Samente. Antusiasnya masyarakat menyambut berdirinya studi Konsra Nagitio ditandai dengan pengiriman siswa untuk belajar di sekolah ini yang tidak hanya berasal dari Kabupaten Nagitio dan Kabupaten Ngada saat itu, tetapi juga meliputi Ende, Sika, Flores Timur, dan Manggarai. Untuk membimbing siswi angkatan pertama yang berjumlah 39 orang, hanya tersedia 2 orang guru, yaitu Pater Herman Skorte dan Bapak Linus Jogo Gajo. Pada tahun 1952 pertama lagi seorang guru, yakni Bapak Aloysius Tau dari Nuamuri, Pak Muri. Waktu terus bergulir, sekolah ini terus menata diri kendati tantangan silih berganti datang. Tahun 1952 diadakan peletakan batu pertama, gedung berbadan ukuran 60 kali 8 meter, yang pengerjaannya dipimpin oleh kepala tukang Bapak PCU. Gedung tersebut selesai dikerjakan tahun 54. Tantangan lain juga datang menghadang, yakni kurangnya tenaga guru serta keadaan dana yang memprihatinkan. Bapak Jansen Dapunya yang juga seorang penasihat Raja Yosef Jua Dobemole menaruh perhatian akan krisis ini. Beliau mendatangkan guru-guru dari Tanah Sika. Berbarengan dengan itu, siswa-siswi dari Tanah Sika juga datang menimba ilmu di SLDPS Kota Goa. Berbagai krisis ini tidak dapat begitu saja dibiarkan. Sekolah harus dikelola dengan baik oleh suatu lembaga. Maka dibentuklah oleh para pemuda waktu itu sebuah yayasan untuk mengelola studi Konsra Nagitio, yaitu Yayasan SMP Katolik Gowai pada tahun 53. Hal ini pun belum memecahkan masalah di atas. Sekolah masih membutuhkan sokongan-sokongan agar tetap hidup. Pada tahun 54, SLDPS Kota Gowai mendapat SKP dari Menteri PP dan KA Republik Indonesia untuk status perbantuan, dengan saran agar panitia sekolah harus dirubah menjadi yayasan dengan akte notaris, sementara Yayasan SMPK Kota Goa tidak memiliki akte notaris. Maka dengan akte notaris diedit tanggal 26 September 57, panitia atau Yayasan SMPK Goa dirubah menjadi Yayasan Pendidikan Nagitio dengan komposisi kepengurusan tetap sama
seperti pada panitia pendirian sekolah. Syarat administrasi dari Menteri, PP, dan KRI telah dipenuhi, tapi bantuan yang diharapkan tak kunjung datang. Biaya studi forum menjadi beban masyarakat Nagiteo, karena beban rakyat terlalu berat akibat kebutuhan yang meningkat, maka rakyat tak sanggup lagi untuk membantu mendanai studi forum. Apalagi tahun 57 dibuka pula aksi Festival Budi Manglori, Smepta Pataran Dewa Sambi, Smepta Tunjuk Padodana, yang semuanya memerlukan bantuan rakyat. Setelah mengalami beban berat membiayai para guru dan pengadaan sarana-sarana, tanggal 3 Desember 1960, penyelenggaraan sekolah terpaksa diserahkan ke Yayasan Vedapura Ede. Biaya penyelenggaraan sekolah mulai ditata dengan sumbangan-sumbangan di Yayasan Vedapura. Gedung sekolah yang didirikan tahun 52 beratap benteng diperbaiki tahun 1963 menjadi beratap seng oleh Vedapura di bawah KVS Pater A. Bexer SPD. Setelah melewati perjuangan, Pater Markus Moa SPD yang pada saat itu menjabat Dekan Nagiteo dengan kemampuan yang ada padanya membantu membangun asrama dan gudang peralatan sekolah. Tapi tahun 68 sumbangan Vedapura terhenti, maka untuk membiayai seluruh kegiatan sekolah dana dipungut dari siswa. Atas pertimbangan memberdayakan partisipasi masyarakat dari bawah untuk menerima tanggung jawab persekolahan Katolik sesuai dengan hasil sidang para uskup se-Nusa Tenggara bulan November tahun 69, maka Yayasan Vedapura dibubarkan dan pada tanggal 2 Mei 1971 pengelola SMP Kabawai diarahkan ke Yayasan Persekolahan Umat Katolik Kabupaten Ngada atau Yasugda. Beralih ke Yasugda tidak berarti menuntaskan masalah. Kekurangan guru serta dana tetap menjadi masalah utama. Pada bulan Desember 1975, SLDPS Kota Goa mendapat SKP Menteri PP dan KRI untuk status persubsidi. Maksud persubsidi adalah sumbangan guru serta dana. Tentu hal ini merupakan berita gembira, tapi realisasinya subsidi guru tak kunjung tiba, apalagi dana. Pengadaan guru diusulkan sendiri oleh sekolah. Tahun-tahun terus berjalan. Bantuan guru negeri mulai dipikirkan pemerintah setelah melalui lobi-lobi ya sudah, meskipun belum memenuhi harapan. Perubahan-perubahan mulai dipikirkan bersama. Dengan bantuan guru negeri setidak-tidaknya ikut meringankan beban sekolah, membiayai gaji guru swasta. Pemerintah mulai memberikan bantuan fasilitas belajar, tapi nasib guru swasta kurang beruntung. Gaji tetap melorot. Maka pada tanggal 12 Desember 1992, gedung permanen yang didirikan tahun 52 porak-poranda dihantam gempa bumi Flores yang berkekuatan besar. Kerusakan terjadi hampir di seluruh bagian bangunan. Dengan bantuan pemerintah dan bantuan lembaga kewartawanan yang termasuk di dalamnya seorang alumni Kota Goa, Bapak almarhum Damian Musgodo, maka gedung baru permanen dengan pelaksana konstruksi bangunan Pater Tadeus Muda SPD boleh kembali memayungi kegiatan belajar mengajar di SLDPS Kota Goa Bawai tahun 1993. Sebagai jantung dari proses belajar mengajar di sekolah, ketersediaan buku-buku di perpustakaan menjadi keprihatinan Bapak Basilius Bemo Teguh yang saat ini hadir di tengah kita. Maka sebagai seorang alumni, beliau turut menyumbangkan buku-buku perpustakaan yang jumlahnya cukup banyak. Ruang perpustakaan dibangun dengan bantuan Pater Herman J. Skorte SPD. Begitu pula asrama putri semi permanen dibangun dengan bantuan Pater Herman Skorte. Momentum peringatan atau reuni Amas 51 tahun pada 1 Agustus 2002 yang lalu menjadi sarana mempertemukan kembali kader-kader serta barisan alumni yang telah dilahirkan dari rahim Ibunda Kota Goa, Goa untuk mengikuti perayaan Syukur Amas. Ibunda yang telah mengajarkan potensi sumber daya manusia berkualitas. Teringat dalam sebuah seminar pendidikan menjelang reuni Amas tahun 2002, Bapak Basilius Bemo Teguh lagi-lagi sebagai salah satu pembicara kunci saat itu menuangkan gagasan-gagasannya sebagai ungkapan kekaguman pada pendiri sekolah dan tokoh-tokoh saat itu sebagai berikut. Nasionalisme masyarakat Nagiteo telah ada sejak berdirinya sekolah ini. Bermula dari gagasan dan pandangan jauh ke depan, sekolah ini telah menunjukkan prestasinya, berprestasi sebagai agen membawa perubahan yang positif, perubahan yang direncanakan, perubahan yang membawa tujuan, perubahan yang mendasar. Melalui wadah Ikatan Alumni Gerakan 1000 Kota Goa selama 5 tahun, 2002 hingga 2006, para alumni berdonasi untuk penguatan lembaga dengan tokoh kunci almarhum Bapak Yakob Nuawea yang saat itu menjabat Menaker Trans RI. Beliau mendonasikan dana sebesar 100 juta rupiah untuk pengembangan lembaga.
Sementara untuk kesuksesan perayaan emas saat itu didukung penuh oleh berbagai elemen, termasuk elemen masyarakat Buabai, para alumni, Yasubda, pemerintah daerah Kabupaten Ngada, para tokoh dan sekolah-sekolah sekitar. Yang kedua, meneropong SMPSK Kota Buabai dari perspektif paradigma penerapan manajemen berbasis sekolah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mendorong kepala sekolah dan seluruh stakeholder untuk mengelola sekolah ini sesuai 8 standar nasional pendidikan. Karena ini adalah sekolah Katolik, maka ditambah satu standar lagi, yaitu standar ke-9, standar Katolisitas sebagai ciri khas sekolah Katolik. Sejak tahun 2004 dan seterusnya, sekolah ini terus melakukan pembenahan bersama kekuatan masyarakat dan komite sekolah dan orang tua wali peserta didik. Bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Ngada berlanjut ke pemerintah daerah Nagekeo, para pemerhati pendidikan dan para donatur. Bantuan-bantuan itu dimaksudkan agar pengembangan sumber daya serta peserta didik yang dididik di sini dapat bertumbuh secara optimal, berkualitas dan berkarakter. Pembangunan sarana prasarana selalu diarahkan dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, bukan untuk gedung yang hanya gagah-gagahan saja. Pada tahun 2008 sekolah ini mendapat bantuan 1 unit asrama putra melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan kapasitas daya tampung kurang lebih 80 siswa. Asrama ini kemudian pengelolaan diserahkan kepada Kongregasi Bruder dan Santo Aloysius Buabai hingga saat ini. Karena animo masyarakat yang memasukkan anaknya tinggal di asrama semakin meningkat setiap tahun dari seluruh kecamatan di Nagekeo dan sebagian dari Kabupaten Ngada, maka unit-unit bangunan ditambah. Dananya bersumber dari sekolah, asrama, dan bantuan Kongregasi Bruder dan CSA itu sendiri. Hadirnya asrama ini berdampak pada terus meningkatnya jumlah siswa di sekolah. Masyarakat menaruh kepercayaan sangat tinggi pada sekolah ini. Tahun 2010 melalui lobi-lobi Ketua Yasubda, Romo Daniel Akam, sekolah ini lagi-lagi mendapat donatur yang sangat peduli dengan dunia pendidikan. Donatur itu adalah sepasang suami istri dari negeri Belanda, Pak Gerik dan Ibu Elizabeth. Total dana yang didonasikan untuk sekolah ini sekitar 2 miliar lebih untuk pengembangan kapasitas guru pegawai berupa workshop, lokakarya, bimtek, dan pelatihan lainnya. Juga untuk peningkatan kompetensi akademik dan life skill peserta didik berupa fasilitas perpustakaan, fasilitas laboratorium komputer, fasilitas laboratorium IPA, dan fasilitas penunjang lainnya berupa gedung asrama Putri Santa Elizabeth Kota Goa berkapasitas kurang lebih 100 orang siswi yang dilengkapi dengan seluruh fasilitas dalamnya untuk anak maupun pengelola. Dari desain bangunan dan struktur ruangan, asrama ini harus dikelola khusus oleh Kongregasi Susteran yang sampai saat ini sedang diperjuangkan oleh lembaga. Lagi-lagi grafik animo masyarakat menyekolahkan anak di Kota Goa terus meningkat dengan hadirnya 2 asrama ini. Tahun ajaran ini tercatat 582 peserta didik dan 42 orang guru pegawai. Untuk meningkatkan literasi membaca peserta didik, tahun 2020 kami membangun Taman Baca Pelita Bangsa Kota Goa, bantuan dari Bapak Valens Dakisoa, juga termasuk Bapak Yohanes Don Bosco Do, dan dana alokasi dana sekolah. Taman baca ini telah digunakan baik oleh siswa, siswi maupun guru pegawai, bahkan oleh para siswa-siswi SD yang datang mengikuti ANBK di Kota Goa. Penggunaannya ditandai dengan misa syukur dan pemberkatan oleh salah satu pastor alumni, yaitu Pater Lucius Mite SPD, yang sedang dipersiapkan untuk bermisi di Amerika Serikat. Tentunya telah banyak hal yang menghiasi perjalanan sekolah ini hingga saat ini. Pahit dan manis telah diregup. Semua yang telah dibuat dan yang akan diusahakan adalah bukti kecintaan untuk menjadikan sekolah ini sebagai ikon sekolah di Nagekeo. Sekolah ini harus tetap eksis, bukan sekedar hidup, tetapi sekolah yang memiliki makna bagi generasi bangsa, masyarakat, dan gereja. Generasi yang unggul, berkualitas, dan berkarakter. Tujuan inilah yang menjadi target pencapaian lembaga suatu sesuai visi misi dan moto sekolah, Seupas Dopres. Solider pasti, Kota Goa prestasi. Hal ini tidak hanya slogan semata. Berkat kerja keras para guru pegawai dan semua stakeholder, berbagai predikat keberhasilan disematkan pada sekolah ini oleh pemerintah, seperti sekolah model, sekolah unggul, dan terakhir tahun 2019 sebagai sekolah bermutu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam suatu pertemuan bersama kepala sekolah almarhumah Mama Maria Berjigu di Denpasar. Sekolah bermutu memang menjadi impian kita. Hal ini berkorelasi kuat dengan pemberlakuan sistem dan tata kelola sekolah ini.
kita semua, kami yang sedang berkarya di sini, orang tua wali, barisan alumni, harus peduli terhadap upaya-upaya nyata mendorong sekolah ini agar menjadi sekolah hebat. Para pendidik yang berkarya di SMP Kota Goa secara konsisten terus mengisi ruang kognisi, ruang psikomotorik dan afeksi peserta didik dengan mengembangkan berbagai pola dan metodologi pendekatan pembelajaran dan pendampingan. Sistem tata kelola sekolah harus dibenah dan diperbaharui sesuai tuntutan kurikulum pendidikan nasional dalam 8 standar nasional pendidikan sesuai visi misi sekolah. Sudah sekian banyak output Kota Goa dengan berbagai profesi telah ikut berkontribusi dalam pembangunan manusia, pembangunan masyarakat, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan level nasional, bahkan sampai ke luar negeri. Ada profesi petani, pengusaha, pegawai swasta, pegawai negeri, guru dan dosen, wartawan hebat seperti Bapak Damian Godo, TNI Polri, Bupati, DPR, Menteri, biarawan-biarawati, dan lain-lain. Bahkan yang saat ini juga sedang berkarya di luar negeri. Saat ini sesuai arahan Bapak Pengawas Binaan sekaligus Koras, Bapak Oswaldus Meo, kami sedang mempelajari dan mendalami kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum baru, kurikulum prototipe. Walaupun sifatnya masih opsional dan akan diwajibkan pada tahun 2024, kami bertekad dan berusaha untuk mulai menerapkannya di sekolah ini. Kurikulum yang memerdekakan peserta didik untuk mendapatkan sesuatu yang paling mereka butuhkan. Apa yang harus mereka dapatkan dan mereka bisa buat untuk bekal hidup dan cita-cita mereka di masa datang. Kami lakukan pemetaan dan pengelompokan peserta didik sesuai potensi dan bakat minat mereka. Guru-guru diberi ruang untuk mendesain materi ajar berdasarkan apa yang siswa butuhkan. Tidak saja yang sifatnya teoritis, tapi juga pada kegiatan-kegiatan praktek sesuai bakat minat peserta didik itu sendiri, sambil terus mengoptimalkan penanaman karakter pelajar Pancasila, literasi dan numerasi dalam setiap pendekatan dan pembelajaran. Dan keterampilan-keterampilan itu hari ini juga bisa kita saksikan dalam suguhan atraksi-atraksi yang akan dipersembahkan oleh anak-anak kita. Peserta didik terus diarahkan agar memiliki kepekaan terhadap pelestarian budaya daerah dan kelestarian lingkungan hidup, serta pola hidup bersih, sehat, dan disiplin. Mereka harus menjadi generasi yang terus mengaktualisasikan warisan budaya daerah dan tradisional. Untuk tujuan ini, maka didirikan Sanggar Wahana Bagita Remaja Kota Goa beberapa tahun lalu yang sudah memiliki akte notaris pendirian. Kami selalu menjaga agar lingkungan sekolah selalu bersih, rapi, indah, rindang, sejuk. Inilah yang membuat motivasi dan semangat belajar semakin didorong. Bersama siswa melakukan penanaman anakan di lingkungan mata air agar tetap lestari sehingga kebutuhan air bersih terpenuhi. Intinya, kegiatan akademik dan ekstrakurikuler tetap dijalankan secara berimbang. Sebagai generasi penerus, kita pun terpanggil untuk memberikan andil bagi masa depan sekolah ini, masa depan generasi bangsa dan gereja. Andil yang kita berikan baik langsung maupun tidak langsung merupakan investasi yang sangat berarti bagi pembangunan SDM anak cucu kita, serta ikut mempertahankan eksistensi SMP Kota Goa Bawai dari badai dan amukan zaman yang ingin memperlemah keberadaan sekolah swasta Katolik dari bumi pertiwi Indonesia. Sejarah telah membesarkan kita, sejarah pula yang telah membimbing kita menuju pada puncak eksistensi kita. Sejarah telah mencatat perbuatan besar para penjasa terdahulu. Oleh karena itu, jangan pernah kita melupakan karya besar mereka. Untuk itulah, kita mengenang jasa dan karya mereka belumlah cukup. Namun kita perlu melakukan perbuatan besar dengan cara dan kemampuan yang kita miliki saat ini. Insinyur Soekarno, pemikir dan bapak bangsa Indonesia, mengingatkan agar kita tidak boleh melupakan sejarah. Dengan analoginya yang terkenal, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para alumni SMP Swasta Katolik Kota Goa Bawai di mana saja berada. Perayaan Intan 75 tahun SMP Kota Goa jatuh pada tanggal 1 Agustus 2026. Untuk menjaga keberlanjutan dan eksistensi sekolah ini ke depan, kami telah melakukan beberapa langkah. Antara lain, ini kekuatan internal, guru pegawai, siswa, siswi, dan orang tua, beserta dana-dana yang masuk melalui SPP. Yang pertama yang sudah kami buat, master plan sekolah untuk 25 tahun sampai 30 tahun ke depan sudah selesai dikerjakan. Desainernya adalah Pak Ansel Jogowa. 2, gedung utama yang mau direncanakan untuk dibangun juga sudah didesain sampai dengan detail rap.
kalau berkenan, kalau sukses penggalangan ini, semoga 1 Agustus 2024 pada ulang tahun yang ke-23 peletakan batu pertama pembangunan gedung lantai 2 yang kita rencanakan ini bisa terwujud. Cara lain yang kami lakukan untuk internal saat ini, guru pegawai sebanyak 42 dan siswa-siswi 582. Untuk siswa-siswi per orang per tahun 75.000. Guru pegawai 42 orang per bulan 75.000 mulai tahun 2022 sampai dengan 2024. Dan pemotongan gaji sudah dilaksanakan mulai bulan Januari kemarin. Februari sudah, dan bulan ini memasuki bulan ketiga. Melalui alokasi SPP setiap tahun minimal 175 juta mulai tahun 2022 dan seterusnya. Melalui kotak amal yang kami siapkan di sekolah untuk guru pegawai, para siswa, orang tua, dan siapapun yang mengunjung sekolah ini. Melalui kekuatan alumni setiap angkatan, ini rancangan. Melalui proposal, melalui safari konser musik dan pentas budaya ke setiap kecamatan di Kabupaten Nagekeo ini, melalui Kota Goa Expo, sehingga kekuatan internal sebelum kekuatan dari luar terhimpun, kami di tahun 2024 akhir sudah bisa menghimpun dana 769.350.000. Itulah kekuatan kami dari dalam. Berbagai jenis penggalangan dana ini kita bingkai dalam satu gerakan bersama dengan nama Gerakan 75 menuju Intan Kota Goa 1 Agustus 2026. Yang mana pada kesempatan ini Bapak Pimpinan DPRD Nagekeo akan berkenan launching Gerakan Gempita 75 ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mateus Tule SPD, yang telah memberikan gambaran yang sangat jelas sebuah perjalanan yang begitu panjang dari sebuah sekolah yang terhitung sangat tua di Kabupaten Nagekeo, SMPS Katolik Kota Goa Buawai. Masih banyak prestasi yang sebenarnya diraih oleh sekolah ini. Terpilih oleh Kemendikdas dengan predikat Sekolah Bermutu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Juara Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan diutus ke tingkat nasional untuk mata pelajaran IPS tahun 2019, dan juara 1 dan 3 untuk ujian nasional tahun 2018. Peringkat kedua dan 3 ujian nasional, nilai ujian nasional tertinggi sekabupaten Nagekeo tahun 2019, dan rata-rata nilai UNBK tertinggi sekabupaten Nagekeo tahun 2019. Ini prestasi akademik SMPSK Kota Goa pada tahun 2018 sampai 2019. Masih banyak prestasi-prestasi lain yang tidak tergambarkan, tetapi kita percaya bahwa dari SMPSK Kota Goa ini lahir generasi muda yang menorehkan prestasi begitu banyak di rumah kita tercinta ini, SMPSK Kota Goa Buawai.